pemirsa, di tema yang kedua pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan untung rugi akan hadirnya bursa mineral yang dicanangkan oleh pemerintah. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan dua narasumber lewat sambungan Zoom. Ada Pak Muhammad Toha, Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis, dan Hilirisasi Mineral Perhapi. Selamat malam Pak Toha, apa kabar? Selamat malam. Ya. Dan juga ada Mas Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Selamat malam Mas Aryawan Gunadi, bertemu lagi, apa kabar? Selamat malam, ketemu lagi. Salam dari Australia, kebetulan saya di luar negeri. Oke, baik, terima kasih waktunya Mas Aryawan. Jadi saya mau langsung ke Pak Muhammad Toha. Pak, rencana pemerintah kemudian membentuk Bursa Mineral Indonesia, ada sisi di mana itu bisa membawa peluang strategis, tapi kemudian juga ada tantangan secara struktural misalnya. Tapi dari kacamata Anda, sebenarnya seberapa penting atau mengapa kemudian pemerintah merasa perlu untuk menghadirkan bursa mineral ini? Baik, ada beberapa fakta yang harus kita kemukakan. Satu, bicara mengenai cadangan sumber daya mineral yang Indonesia miliki, kita punya beberapa mineral yang secara jumlah itu memberikan kontribusi terbesar di cadangan global. Nikel misalnya, kita punya cadangan nomor 1 di dunia. Kemudian kita juga punya bauksit yang juga cukup besar. Tembaga kita juga cukup banyak. Timah juga kita urutan 5 besar. Dan beberapa komoditi-komoditi metal yang lainnya. Artinya dengan cadangan yang sangat besar ini, keinginan dari pemerintah adalah bagaimana kita bukan cuma sebagai pemilik cadangan, tetapi juga cadangan ini ketika kita olah, kita tambang, ya, penentuan harganya itu bukan ditentukan oleh pasar di luar. Faktanya saat ini tidak seperti itu. Ya, kita punya nikel, sampai kemudian nikelnya dihasilkan dalam bentuk nikel pig iron, ferronikel, nikel mate, nikel hydroxide precipitate, nikel sulfat, kobalt sulfat. Tetapi penentuan harga terhadap komoditi ini ditentukan oleh pasar dari luar. Nah, dengan ide bahwa kemudian Indonesia ingin membentuk bursa metal sendiri, ini sebenarnya sebuah ide yang bagus. Hanya saja balik lagi, apakah semudah itu untuk membentuk sebuah bursa metal? Nah, ini yang juga satu hal yang lain gitu kan. Karena balik lagi, simple, analoginya sederhana, bahwa banyak kejadian pemerintah misalnya membangun pasar. Begitu pasar itu dibangun, tapi ternyata tidak ada penjualnya yang datang. Nah, sama juga harus kita antisipasi juga seperti itu. Jangan sampai kemudian kita ujuk-ujuk membentuk atau membuat yang namanya Bursa Metal Indonesia, ya, dengan segala harapan-harapannya, tapi ternyata begitu kemudian dibangun, pembeli, penjualnya sama sekali nggak ada. Sehingga apa, bursa metal itu menjadi tidak ada realisasinya. Nah, ini artinya tidak semudah itu, tidak semudah itu membentuk yang disebut sebagai bursa metal. Ya, ada proses. London Metal Exchange misalnya itu sudah 150 tahun baru kemudian bisa terbentuk seperti ini. Tapi bagi kami melihat sebuah ide ini sesuatu yang perlu didukung. Hanya saja tidak boleh kemudian kita buru-buru, ya, tanpa ada persiapan yang matang untuk kemudian bisa sampai ke sana. Karena kalau itu terjadi, kita buru-buru, infrastruktur tidak kita siapkan, ekosistem tidak kita miliki, saya itu tidak akan punya tidak akan bisa terrealisasi. Baik, jadi sebagai sebuah ide yang besar ini didukung, tapi kemudian harus banyak kehati-hatian dan persiapan ya Pak Toha untuk kemudian membuat bursa mineral ini. Setelah jeda saya akan ke Pak Aryawan, mungkin dari kacamata bisnis juga perdagangan internasional, bagaimana melihat wacana ini, dan sebenarnya lazim tidak sih negara-negara penghasil mineral dunia ini membentuk sebuah badan atau bursa mineral tersendiri. Tapi setelah jeda kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Indonesia Kita. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di Gxpo Kemayoran Jakarta. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika yang merupakan hasil pengungkapan. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV.
Siapa bilang hidup sehat harus kaku? Ada loh cara agar lebih asik untuk teraktif, yaitu dengan dance atau menari. Bukan hanya menyenangkan, menari juga bisa membantu kebugaran tubuh, meningkatkan mood, dan melepas stres setelah beraktivitas. Lalu gerakan apa aja yang cocok untuk pemula agar dance bisa lebih menjadi bagian dari gaya hidup sehat? Temukan tipsnya bersama saya, Andrian Arsapin, Salsession Elite Instructor. Minggu 5 Juli pukul 9 pagi hanya di Garuda TV. Biasanya aksi ada kalau diplomasi buntu. Kalau ruang diskusi itu kau tidak mau lakukan, kami khawatir literasimu kurang. Kalau literasimu kurang, kau mudahlah disusupi. Karena mahasiswa menurut saya kerja cuma 2. Kuliah dan demo, ya kan? Setuju dong? Muda, emang muda ya, masih muda. Emang OT komisaris juga pas ya. OT komisaris. Saksikan Orda bersama Aiman Adnan, Kamis 2 Juli pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ya, saya langsung ke Pak Aryawan Gunadi. Jadi tadi terputus Pak pertanyaannya. Jadi kalau dari kacamata hukum bisnis internasional seperti apa Anda melihat wacana untuk menghadirkan bursa mineral ini yang nantinya kalau kemudian ada ini akan dibawa pengawasan OJK sesuai dengan mandat Undang-Undang P2SK. Seperti apa? Iya, tadi saya menyambung Pak Muhammad Toha tadi, Pak Reinhardt. Jadi memang betul bahwa Indonesia ini kan salah satu negara yang memiliki komoditas mineral strategis, mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Artinya bukan hanya nikel, tapi boksit dan beberapa barang tambang yang lain. This is a very potential untuk Indonesia sebetulnya, seperti saran dari pemerintah untuk membuat bursa mineral. Kalau kita lihat dari perspektif internasional dulu ya, di Inggris ini kan ada yang namanya London Metal Exchange, yang kita biasanya singkat LME, dan semua orang tahu. Ini adalah pusat perdagangan logam industri terbesar di dunia. Dan ini menjadi salah satu acuan di mana penetapan harga acuan global itu selalu mengacu ke sana. Dan bukan hanya di Inggris, beberapa negara maju yang lain seperti di Amerika Serikat ada yang namanya COMEX. Dan di COMEX ini kan singkatannya Commodity Exchange. Dia menjadi bagian dari CME Group yang juga melakukan satu trading. Ya kan, logam mulia, emas, perak, dan sebagainya. Dan Indonesia kan juga salah satu negara yang punya potensial, bukan hanya nikel, boksit, tembaga, juga emas. Yang ketiga apa? Tiongkok. Ya kan, Tiongkok atau Shanghai ini kan juga punya Shanghai Future Exchange, di mana dia adalah salah satu pemain penting yang ada di negara-negara di Asia, khususnya di wilayah China. Nah, yang keempat ini kan Indonesia. Nah, Indonesia ingin memiliki satu bursa mineral nasional yang diharapkan karena kita menjadi penghasil komoditas tembaga, nikel, dan sebagai salah satu yang terbesar di dunia, tentu potensial. Dan ini ide yang sangat baik menurut saya dari pemerintah untuk mencoba melakukan terobosan ini. Tapi saya sepakat tadi seperti yang tadi ini kan masalah trust, masalah kepercayaan dari masyarakat dunia. Apakah nanti bursa mineral ini menjadi salah satu center atau pusat yang menjadi acuan dunia? Karena ini masalah yang tadi saya bilang kepercayaan dari masyarakat bukan hanya di Indonesia, tapi menjadi global. Karena jangan sampai nanti kita buat tapi regulasinya nggak mendukung atau institusionalnya tidak mendukung, sehingga acuan daripada bursa mineral itu kembali lagi ke Singapura atau ke London dan sebagainya. Karena harapan kita kan pemerintah, karena kita sebagai penghasil dari mineral salah satu yang terbesar di dunia ini kan menjadi acuan. Sehingga kita bisa menjadi player atau playing di area playing field yang menjadi main actor yang mengatur masalah perdagangan mineral yang ada di dunia. Demikian, Mbak Renat. Jadi kalau kemudian ini terbentuk, seluruh transaksi mineral strategis baik masuk dan juga diselesaikan ini melalui bursa domestik, bursa mineral ini ya, Pak Aryawan. Nah, ini yang menurut Anda perlu menjadi catatan juga. Apa yang Anda lihat dari soal trust tadi itu? Iya, saya melihat yang soal trust tadi karena ini kan amanat dari Undang-Undang 4 tahun 2026 yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya ya mengenai PPSK. Dan tentu pertama yang menjadi concern pengalihan ke bursa domestik ini perlu wajib diawasi ketat. Karena kan jangan sampai ada ketidakjelasan fungsi dan kewenangan tugas antara OJK, antara Danantara dan juga bursa mineral. Dan saya yakin pemerintah sudah menerapkan skenario yang sangat baik untuk membagi fase-fase katakanlah disparitas dari masing-masing unit ini.
Jadi tentu pengawasan ini perlu ketat. Yang kedua adalah selama masa transisi ini kan kalau nggak salah masa transaksinya sampai dengan 1 Januari 2027. Tentu ada potensi hambatan dari sisi operasional, Pak Reinhardt dan pemirsa. Sehingga harapannya sistem baru ini akan bisa menghambat laju daripada komoditas. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Yang ketiga adalah tentu ada volume dari bursa transaksi yang kemungkinan juga bisa sepi likuiditas. Ini kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena Indonesia kan katakanlah ingin memulai, ingin menjadi player, ingin menjadi pemain. Nah ini yang makanya harapannya kita bisa efektivitas transaksi bisa berjalan dan masyarakat pun trust ini akan bisa ada dari masyarakat kepada bursa mineral. Dan yang keempat adalah yang tadi saya bilang, membangun kepercayaan. Yang namanya pedagang atau trader itu memang tidak mudah. Butuh infrastruktur teknologi yang bagus, butuh legal certainty, kepastian hukum yang oke. Dan yang juga tidak kalah penting adalah skim atau mekanisme dari dispute settlement yang ada. Karena kan kita tahu banyak sengketa-sengketa dagang itu yang kita dispute, katakanlah di arbitrase internasional. Kalau itu bisa disiapkan, saya yakin banyak Pak Reinhardt pilihan untuk menetapkan menjadi harga acuan untuk bursa mineral bukan hanya dari negara Asia Tenggara, tapi Asia, bahkan Eropa dan Amerika, itu akan bisa menjadi rujukannya Indonesia. Karena terus terang nikelnya Indonesia kan, kita kan salah satu eksportir yang terbesar. Sama seperti saya kebetulan lagi di Australia, litium kan cukup besar di Australia itu. Dia kan penghasil litium yang cukup bagus, sehingga menjadi pemain, dia ingin menjadi pemain di situ dan diakui dunia juga gitu. Nah, saya harap Indonesia juga bisa diakui dunia dengan adanya bursa mineral yang saya yakin ide yang out of the box, tapi saya yakin punya potensi yang sangat bagus. Begitu Pak Reinhardt. Kalau dari Perhapi bagaimana menilai kesiapan infrastruktur logistik, pelabuhan, sistem keamanan dan lain-lain ya? Kalau kita belajar dari LME misalnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Aryawan, seperti apa Pak Toha? Ya kalau jujur saat ini ide untuk mengarah ke bursa itu setuju banget, tetapi kan tahapannya harus ada beberapa fase pra mengarah ke sana. Kalau dari Perhapi kita melihat sebaiknya yang harus diperkuat dulu adalah kemampuan Indonesia untuk menetapkan apa yang disebut sebagai metal price index. Itu. Nah, metal price index ini kan saat ini yang disebut sebagai price metal itu kan ditentukan oleh London Metal Exchange atau di Shanghai Market gitu kan, Shanghai Market. Nah, padahal dari satu sisi kita seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Aryawan, kita penghasil nikel dan produk turunannya nomor 1 di dunia. Nikel kita itu menguasai hampir 60% dari produksi nikel dunia. Begitu juga dengan bauksit dan beberapa komoditi yang lain. Tetapi balik lagi, penetapan harga itu bukan ditentukan oleh negara yang mempunyai produksi terbesar, tapi adalah negara lain. Artinya kalau kemudian Indonesia bisa masuk dulu ke bagaimana membuat sebuah metal price index spesifik untuk misalnya di nikel, itu akan menjadi pintu masuk yang bagus. Kemudian kedua, setelah itu bisa terbentuk dalam beberapa tahun di mana kita mampu menentukan harga, tahap selanjutnya bisa paralel sebenarnya adalah kemudian menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur ini dua hal ya, infrastruktur yang sifatnya hardware maupun yang sifatnya software. Hardware dalam artian ya gudang gitu kan, pelabuhan, akses logistik dan lain-lain itu penting. Di satu sisi, hal yang lain juga harus disiapkan seperti Pak Aryawan tadi sampaikan, itu adalah kepastian regulasi, kebijakan dan lain-lain. Karena balik lagi, bursa itu seperti pasar tradisional membutuhkan kehadiran pedagang dan pembeli, dan di situ ada mekanisme pasar yang dibangun oleh trust. Ya. Nah, itu kalau kemudian tidak ada trust, walaupun kemudian pedagang itu kita paksa untuk datang ke pasar, berdagang di situ, itu hanya mungkin berlangsung beberapa saat, setelah itu pasar sepi dan kemudian bursa akan hilang. Nah, jadi sekarang jadi masalah di kita itu adalah, sekarang yang muncul adalah kepastian terhadap regulasi Indonesia yang sering kali berubah-ubah. Ini juga yang menjadi salah satu isu yang cukup signifikan. Kita tahu lah beberapa waktu terakhir, regulasi terkait dengan sektor pertambangan itu sering sekali berubah. Dalam 1 tahun ini at least ada beberapa perubahan-perubahan yang sangat sangat fundamental yang kemudian menyebabkan pasar itu merespon menjadi negatif. Intinya adalah pasar itu membutuhkan kepastian. Kepastian itu yang akan menimbulkan trust. Kalau itu tidak ada,
akan sulit untuk bisa tercapai ke sana. Nah, tahap selanjutnya ketika infrastruktur itu terbangun, barulah kemudian bursa itu akan bisa kita jalankan. Tapi prinsip dasarnya bahwa Perhati sangat menyetujui rencana ini karena ini memang bagus, hanya saja tanpa ada proses persiapan yang matang, ini akan sangat sulit untuk terrealisasikan. Iya, nah strategi hukum apa kemudian yang harus disiapkan untuk meyakinkan para raksasa komunitas global ini agar mereka mau tunduk, mau ikut pada sistem hukum dan juga regulasi kita. Nanti dibahas usai jeda bersama dengan Prof. Aryawan. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Indonesia Kita. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan, melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana, Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Masa depan yang lebih sehat dimulai dari pangan berkualitas melalui biofortifikasi. Mulai menggeser pola budidaya konvensional menjadi pola budidaya yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sekarang nanam varietas biofortifikasi. Membantu memenuhi kebutuhan gizi. Sebuah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih kuat. Saksikan Indonesia Bergerak Jumat 3 Juli pukul 8 malam hanya di Garuda TV. Segudang dinamika di pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, mulai dari lokasi sampai personelnya. Betul Mbak Eli, untuk itu saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya dalam program Orang Penting. Jadi, tunggu penjelasan Ibu Wamen kita hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan Orang Penting bersama Farida Fahiha, Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Sabtu 4 Juli pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ya, Anda kembali di Indonesia Kita. Saya melanjutkan dengan Prof. Aryawan. Sekali lagi bicara soal strategi hukum berkaca pada misalnya LME begitu ya, atau SGX yang sangat dipercaya karena memiliki mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase yang netral begitu ya. Apa yang kemudian perlu disiapkan, Prof? Strategi hukum jika kemudian bursa kita menggunakan hukum Indonesia dan juga yurisdiksi pengadilan arbitrase domestik. Apa yang perlu disiapkan dari sisi itu? Baik, terima kasih Pak Renhat. Jadi tadi melanjutkan Pak Muhammad Toha, tadi benar ya. Jadi kalau yang saya lihat yang pertama adalah karena bursa mineral ini akan menjadi tonggak sejarah juga untuk pemerintah kita di Indonesia. Tentu entitas itu harus, legal entitasnya harus jelas antara Bursa Mineral dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI. Jadi masing-masing memiliki fungsi dan ruang lingkup yang berbeda dari aspek legalnya, itu menurut saya yang pertama. Yang kedua adalah tentu fungsi ini kan masyarakat harus tahu seberapa besar pemutaran atau komersialisasi ataupun memastikan bahwa proses flow daripada mineral kita itu akan seperti apa, ya kan, bentuknya itu seperti apa, lalu jenisnya seperti apa mineral kita dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah yang tadi masalah dispute settlement ataupun penyelesaian sengketa. Jadi regulasi itu mesti harus ketat pengawasannya. Lembaganya pun juga harus dibentuk secara ketat karena ini kan pastikan melibatkan DPR, pemerintah untuk bisa melihat ini semua. Sehingga ketika ada dispute settlement atau penyelesaian sengketa yang jelas, pasti pemerintah ataupun masyarakat di luar pun juga akan tidak segan-segan menjadikan bursa mineral ini menjadi salah satu acuan daripada harga mineral yang ada di dunia. Jadi bukan hanya LME di London, bukan hanya Singapura, dan bukan hanya Amerika atau Shanghai, tapi Indonesia juga bisa menjadi itu. Tapi tentu regulasi baik kelembagaan, aturan, karena ini amanat dari Undang-Undang 4 tahun 2026, harus ada technical breakdown daripada dokumen-dokumen hukum yang ada, sehingga nanti kepala eksekutif maupun aparatur yang ada betul-betul bisa mendukung apa yang menjadi visi daripada pemerintah untuk ke depan. Demikian, Pak Renhat. Pak Toha, jadi sekalipun posisi kita sebagai pemilik cadangan atau produsen terbesar ya, tapi artinya dari yang tadi sudah banyak kita bahas, tidak serta-merta ini bisa menjamin bursa ini mampu mendikte harga global ya Pak, karena kan salah satu tujuannya kan juga untuk
ambisi kita untuk mengubah posisi Indonesia dari yang kemudian price taker menjadi price maker begitu kan. Artinya ada hal-hal yang soal kepastian hukum yang jauh lebih menentukan di mata pembeli internasional. Setuju sekali, setuju. Karena menghadirkan pemain-pemain dan pembeli-pembeli level internasional agar kemudian bursa ini dianggap sebagai bursa yang yang diakui, itu bukan perkara gampang. Ya kita sekarang juga tahu bagaimana beberapa waktu terakhir Bursa Efek Jakarta juga cukup repotan menghadapi isu ketidakpercayaan publik sehingga menyebabkan harga saham gabungan Indonesia beberapa bulan terakhir ini jatuh. Ini juga bagian dari salah satu evaluasi yang cukup menarik untuk juga kita memastikan bagaimana yang namanya bursa metal itu adalah sebuah mekanisme pasar yang kehadiran dan intervensi pemerintah itu sangat minimum sekali. Sebab begitu kemudian sebuah pasar diintervensi terlalu besar oleh pemerintah, efeknya akan sangat terasa. Pasar akan kehilangan kepercayaan dan para pembeli, para pedagang akan lari dari pasar itu. Itu yang kita akan buat. Yang itu yang harus dipahami. Artinya bursa metal ini adalah sebuah instrumen pasar di mana kehadiran pemerintah, kalau dalam konteks di pasar tradisional, ya dia hanya berlaku misalnya memastikan tidak ada monopoli, memastikan bahwa timbangan itu sudah dikalibrasi, memastikan bahwa semua para pedagang-pedagang di sana itu mematuhi ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku. Tetapi tidak boleh ceritanya kemudian pemerintah ujuk-ujuk membuat sebuah intervensi harga cabai itu misalnya 100.000 per ton. Atau seperti itu, tidak bisa. Mekanisme itu harus berlaku dengan mekanisme pasar yang berlaku secara alami. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dipahami oleh pemerintah, bahwa bukan berarti kemudian sebagai pemilik cadangan terbesar tiba-tiba kemudian kita bisa mengintervensi harga dan mekanisme pasar. Dan seperti itu. Itulah pentingnya kenapa tadi yang saya sampaikan bahwa ekosistem ini harus terbentuk, dan untuk membentuk ekosistem ini itu bukan sesuatu yang sifatnya harus bisa bisa berlangsung secara paksaan oleh pemerintah, nggak bisa seperti itu. Harus ada proses yang alami yang harus terjadi gitu kan. Makanya kalau dari sisi Perhapi kami menilai yang paling realistis adalah dalam 1 tahun terakhir ini yang harus bisa dilakukan oleh kita adalah bagaimana Indonesia mampu menjadi yang bisa menetapkan yang namanya metal price index. Itu aja dulu. Bagaimana kita bisa memainkan itu. Baru kemudian paralel dengan itu kita akan menyiapkan infrastruktur. Artinya kita jangan buru-buru masuk ke bursa kalau misalnya segala sesuatunya itu belum siap. Menarik. Prof. Haryawan, salah satu isu yang juga menarik untuk dibahas ya, nanti di segmen berikutnya, ini terkait dengan komoditas nikel kita yang sangat didominasi oleh segelintir korporasi multinasional besar, khususnya dari Tiongkok misalnya, yang bertindak sebagai pembeli utama. Bagaimana kemudian hukum persaingan usaha internasional dapat diterapkan di dalam bursa ini nantinya untuk mencegah adanya predatory pricing atau manipulasi pasar oleh kartel asing. Nah, tapi dijawabnya nanti ya, Prof. Kita break terlebih dahulu, usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Bikin kayak gini, aduh, ini merusak anak bangsa. Jangan-jangan si Wak Butet itu pernah ada. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap. Yang berinisial B dan F. Jadi diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini plat yang di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak melindungi kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Publik
tengah dihebohkan oleh pembubaran diskusi di UGM serta perdebatan tentang ketahanan pangan nasional. Saya Aiman Adnan akan membahas topik tersebut secara mendalam di podcast Ordal hanya di Garuda TV. Ordal bukan katanya-katanya. Saksikan pembahasan lengkapnya. Ordal Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Baik, kita masuk ke segmen yang terakhir, saya langsung ke Prof. Aryawan. Jadi kalau kemudian nanti bursa ini sudah beroperasi ya, karena kan targetnya Prof tanggal 1 Januari 2027. Salah satu isu yang tadi saya tanyakan, bagaimana hukum persaingan usaha internasional dapat diterapkan dalam bursa ini untuk mencegah adanya predatory pricing, Prof? Iya. Ini kan memang kita lihat antitrust law ya, atau hukum persaingan usaha yang punya dimensi internasional ini kan punya peran untuk mencegah adanya manipulasi. Itu yang pertama, manipulasi harga, manipulasi pasar. Dia juga harus melarang katakanlah praktek anti persaingan, kartel, monopoli, tadi seperti yang Pak Reinhardt sampaikan, predatory pricing, sehingga harus dipastikan bahwa multinational company atau perusahaan multinasional itu tidak bisa merusak harga pasokan atau merugikan konsumen. Dan juga yang kedua yang harus diperhatikan kan memang market conduct. Ada nggak perilaku pasar yang katakanlah berbeda atau melakukan predatory pricing atau melakukan kartel, monopoli dan sebagainya. Karena kan yang namanya barang mineral seperti tembaga, boksit dan sebagainya ini kan sesuatu yang di market ini menjadi pasar yang dominan di dunia. Ya. Nah memang dalam konteks global itu pencegahan ini dijalankan lewat banyak hal. Yang satu adalah misalnya lewat kolaborasi antar negara, lewat trade agreement, perjanjian-perjanjian dagang. Kita juga perlu engage dengan lembaga-lembaga internasional seperti misalnya WTO, World Trade Organization, yang memang karena mengatur isu anti persaingan lewat TRIPS agreement, ya kan, perjanjian-perjanjian TRIPS yang melakukan penyalahgunaan dan sebagainya. Lalu dengan OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Ya kan, dia kan juga menyediakan standar bagi anggota untuk bisa menyelaraskan kebijakan antitrust atau persaingan usaha yang levelnya adalah internasional. Yang ketiga adalah kan kita ada juga International Competition Network. Jejaring ini juga harus diperhatikan sehingga persaingan global termasuk yang ada di Indonesia, saya yakin KPPU pun juga sudah bergerak ya kan dengan adanya plan di 2027 ini dari Indonesia untuk memfasilitasi koordinasi dan pertukaran informasi kalau ada masalah-masalah persaingan usaha yang memiliki dimensi internasional. Yeah. Dan yang terakhir adalah fokus kepada praktek-praktek yang dicegah yang memang punya potensi untuk melanggar hukum persaingan usaha yang dimensinya internasional. Saya yakin pemerintah sudah memikirkan ini semua, tinggal memang harus memapping nih klaster satu-satu mana yang harus dibenahi, sehingga praktek-praktek seperti yang tadi disampaikan, predatory pricing dan sebagainya itu kita bisa kurangi, bahkan kita bisa larang sejak dini. Demikian. Tapi Prof, singkatnya karena ini segmen terakhir, karena kemudian ini ditargetkan akan beroperasi tanggal 1 Januari 2027 dari sudut pandang praktisi hukum, hukum bisnis, undang-undang dan juga peraturan, apa yang paling mendesak untuk kemudian disinkronkan atau diamandemen kalau ini benar-benar mau dilaksanakan? Ya, yang pasti yang pertama adalah penyelarasan dari perspektif regulasi. Kalau ini bicara legal ya, pastikan regulasi, pembagian fungsi dan klasterisasi antara DSI dan tentara, OJK, ya kan, lalu juga nanti ada bursa mineral, dan ini kan juga berbeda dengan apa yang dilakukan misalnya oleh Bapepti yang sebelumnya dan sebagainya. Jadi amanat Undang-Undang 4 tahun 2026 itu harus di-cascade, sehingga betul-betul bisa dikonstruk menjadi pengawal dari perspektif legal yang ada di Indonesia. Nah, keselarasan aturan, keselarasan kelembagaan itu juga menjadi penting sehingga apa yang dilakukan itu menjadi hal yang substansial dan menjadi kepercayaan dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah tentu yang tadi, karena kita singgung, karena ini kan bersinggungan dengan lembaga internasional ya. Kan sudah ada lembaga-lembaga yang lain nih, ada LMA, ada Singapura, ada Amerika, Shanghai. Nah, bagaimana kita juga bermitra juga dengan mereka. Kita nggak mungkin hanya bermain sendiri gitu. Kita tetap menggandeng mereka, tetapi kita punya batasan yang memang menjadi ke depan menjadi acuan bagi negara itu. Jadi kita nggak boleh kalah dari negara lain, tetapi kita juga harus aware bahwa negara-negara ini kan sudah punya infrastruktur yang lebih dulu, sehingga kita harus bisa menyelaraskan bekerja sama juga dengan mereka. Demikian, Pak Renat. Baik, terakhir ke Pak Toha, kalau dari
perspektif praktisi dan juga ahli pertambangan yang melihat kondisi real industri dan juga dari hulu ke hilir, apa pekerjaan rumah terbesar yang paling krusial dan mendesak untuk segera dilakukan? Oke, kalau dari sisi pertambangan sendiri, kita itu sebenarnya cukup berhasil dalam konteks hilirisasi di nikel. Kita mampu melakukan transformasi yang luar biasa dari kita hanya menghasilkan biji, sekarang kita bisa menghasilkan aneka produk. Luar biasa devisa yang kita bisa hasilkan dari hilirisasi nikel, dari sebelumnya hanya sekitar 3 miliar USD, terakhir tahun 2025 kita bisa sampai 37, hampir 40 miliar USD. Kenaikannya luar biasa. Dan yang menarik adalah angka 37-40 miliar USD itu berkontribusi terhadap sekitar 13% atas devisa ekspor Indonesia. Dan itu jauh di atas dari devisa migas yang beberapa puluh tahun yang lalu itu selalu mendominasi. Artinya, ini menjadi menarik. Ini pasar yang luar biasa kalau itu kemudian bisa kita adopsi ke komoditi yang lain. Seperti timah, kemudian bauksit, dan juga lembaga dan lain-lain. Hanya saja, kemudian yang terjadi, duplikasi ini kan masih belum bisa berjalan secara optimal. Kita baru berhasil di nikel saja dalam konteks hilirisasi. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana kemudian hilirisasi untuk komoditi lain bisa dikembangkan. Nah, ada banyak hal di mana ini kendalanya masih banyak sekali gitu kan, dan pemerintah itu sebaiknya betul-betul memberikan banyak kemudahan untuk kemudian hilirisasi di komoditi lain itu bisa kemudian dikembangkan. Tujuan akhirnya adalah apa? Agar keberhasilan hilirisasi dan devisa yang dihasilkan oleh nikel yang berkali-kali lipat itu bisa dilakukan di komoditi lain. Sehingga nanti ketika bursa ini betul-betul dijalankan, bukan cuma tunggal komoditi dalam konteks nikel saja, tapi juga komoditi-komoditi turunan dari bauksit yang menjadi aluminium, kemudian timah dan yang lain-lain itu bisa meramaikan bursa itu. Jadi bukan cuma satu tunggal komoditi saja di nikel saja, tapi juga komoditi lain. Itu yang dibutuhkan bagaimana pemerintah memfasilitasi agar hilirisasi komoditi lain itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi catatan juga pandangan dari Pak Toha dan juga Prof. Aryawan ini bisa menjadi masukan objektif ya bagi pemerintah dalam rangka untuk kemudian bisa sesuai dengan apa yang diinginkan menghadirkan bursa mineral. Terima kasih banyak waktunya Pak Muhammad Toha dan juga Prof. Aryawan sudah berbagi pandangan dalam program Indonesia Kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Toha, Pak Reinhard, selamat malam. Perjumpaan kita malam hari ini di program Indonesia Kita. Saya Reinhard Sirait pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.